Ya, selamat datang Bu Ivon Bri Susanti dari Kalbi Consumer Health. Ya, selamat datang Bu Oke. Ya, Terima kasih atas undangannya. Ya, selamat bertemu kembali ya. Nah, Ya, kita hari ini nggak terlalu serius nih Bu, cuman mau bincang-bincang santai gitu ya untuk beberapa hal. Nah, kebetulan ini memang event yang bagus ya untuk menghadirkan Bu Ivon karena Bu Ivon terlibat langsung ya dari awal pada saat Jamutix itu dirancang proposalnya ya, kemudian juga waktu di submit ya dalam website Kedireka ya dalam program Matching Fund 2021. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Bu Ivon, kira-kira latar belakang dari kenapa Kalbe Consumer Health ini tertarik untuk bekerja sama dengan Jamutix. ya. Saya sedikit ceritakan ya Bu Oke. Latar belakangnya itu kenapa kita tertarik. Kami berpikir ada dua hal. Dari sisi industri, selama ini kita melihat informasi itu mengenai tentang produk herbal ini, kita melihat kurang ada satu website ataupun satu platform gitu ya yang secara integratif membahas mulai dari produknya, kemudian literaturnya, kemudian juga asal tanamannya dari mana, kemudian termasuk sampai ke konsultasinya. Jadi semuanya itu ada, tapi kita harus kadang-kadang lakukan secara terpisah-pisah seperti itu. Di tempatnya medianya terpisah ya Bu ya? Iya, medianya terpisah-pisah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya melihat juga nggak kalah penting adalah dari sisi pain point dari konsumennya sendiri. Itu dalam hal ini masyarakatnya. Masyarakat sendiri juga saya melihat kadang-kadang mereka juga harus melakukan effort gitu ya untuk mencari ataupun memahami gitu ya informasi-informasi tersebut, termasuk melakukan filter terhadap informasi-informasi yang boleh dibilang saat ini bertebaran di mana-mana, sehingga kadang-kadang membuat masyarakat itu justru bingung sendiri dan malah bisa jadi takut gitu ya menyimpulkan. Nah, adanya latar belakang itu juga kadang-kadang kita juga melihat kesulitan teman-teman di lapangan gitu. Kadang-kadang ada konsumen yang bertanya langsung gitu ya melalui website kami ataupun melalui tim sales kami, tim SPG kami. Tapi ada juga tipe konsumen yang enggan bertanya gitu ya. Primo ya Bu. Iya, mereka mencoba untuk ya udah menyimpulkan sendiri, atau ya mereka mendingan mencari rekomendasi produk lain gitu ya. Oh ya. Kami merasa yaitu pain point yang dihadapi oleh baik konsumen maupun industri saat ini. Sehingga dari latar belakang tersebut, dengan adanya penawaran dari Ubaya ya kemarin untuk mendevelop bersama gitu ya platform ataupun website yang sifatnya itu lebih integratif, kemudian tentang produk-produk natural ataupun produk-produk herbal, ya itu yang mendasari kami tertarik untuk mendukung gitu. Ya. Terima kasih banyak Bu Ivon dari KB Consumer Health ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Jamutix ya, yang merupakan digital startup dari Ubaya. Dan kemarin tentu saja ada banyak step ya Bu Ivon ya, banyak sekali yang harus dilalui ya sebelum kita bisa bisa dipercaya oleh Kemendikbudristek Dikti itu untuk menerima program Matching Fund. Jadi memang ini kolaborasi yang bisa dikatakan sinergis gitu ya antara industri, kemudian mungkin juga bisnis ya, Ivon, bersama dengan akademisi ya, dengan fasilitasi dari pemerintah. Nah, kalau boleh diceritakan nih Bu Ivon, waktu pada saat kerjasama ini kira-kira posisi Kalbe itu di bagaimana ya? Jadi artinya kira-kira sharing untuk sinerginya itu seperti apa, kemudian apakah mungkin juga ada sharing dana gitu ya, mungkin bisa diceritakan buat teman-teman yang mungkin juga akan ingin ikut apply ya ke depan untuk Matching Fund. Yang bisa kami sharingkan mengenai pengalaman gitu ya, bagaimana Kalbe Consumer Health dalam hal ini
bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ubaya untuk mendapatkan matching fund ini yang sudah diprakarsai oleh Kemendikbud. Nah, ada beberapa proses yang kita lalui tentunya gitu ya, mulai dari kita bersama-sama menyepakati gitu ya topik ataupun tentang proposal apa yang kita akan submit gitu ya, berdasarkan tadi dari kebutuhan ataupun kira-kira ke depan itu trennya akan seperti apa. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian kita menyepakati ruang lingkupnya seperti apa, kemudian menyusun bersama gitu tentunya ya, dalam hal ini dengan pihak Ubaya. Kemudian dari situ kita juga lakukan apply dengan beberapa tentunya dokumentasi ataupun dukungan administrasi gitu ya, baik perjanjian kerjasama dan sebagainya. Kemudian kita submit bersama dan juga akhirnya kita juga setelah di approve ataupun di ACC, kita pun duduk bersama lagi untuk mendetailkan gitu ya rule ataupun job dari masing-masing bagian itu, dari Kalbe Consumer Health, peran apa yang kita harus support gitu, beberapa informasi terkait dengan produk, beberapa informasi jurnal-jurnal yang kita miliki, termasuk juga beberapa survei yang kita perlu lakukan gitu ya, tentunya kita susun bersama dengan pihak Ubaya. Kemudian kita lakukan juga pengecekan ke konsumen, kemudian kita analisa dari hasil survei tersebut, kebutuhannya seperti apa. Baru setelah itu kita mendevelop bersama adanya website tersebut, informasi-informasi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini mengenai produk-produk herbal. Sampai dengan kita mendevelop bersama, kita melakukan monitoring bersama, melakukan evaluasi bersama, dan juga akhirnya setelah kita mempunyai kerangka dari website ini, kita lakukan survei kembali ke konsumen. Apakah kira-kira masih ada masukan ataupun bagaimana feedback-nya dari konsumen, penerimaan konsumen. Karena kita harapkan memang Jamutik ini nggak cuma berhenti pada saat kita udah punya gitu ya Jamutiknya, tapi kedepannya juga besar harapan konsumennya, masyarakatnya, kami selaku industri dan juga Ubaya selaku akademisi ini terus bisa mendorong dan menggulirkan dari Jamutik ini. Terima kasih Bu Ivon. Panjang juga ya kerjasama kita selama ini ya, mulai dari apply ya sampai finalisasinya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya bahwa Kalbe Consumer Health ini juga tidak terlibat hanya dalam hal pendanaan ya, tetapi juga terlibat langsung dalam prosesnya ya. Mulai tadi kalau yang kita dengar bersama ada kita develop bersama gitu ya, kemudian melibatkan pembagian peran ya, bisa dikatakan begitu. Kemudian juga pada saat kita melakukan survei awal orientasi ya, untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang yang paling diperlukan oleh konsumen. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah jadi pun kita masih terus ya melakukan meeting secara reguler untuk melihat apakah website atau sistem yang sudah dibangun ini sudah mengakomodasi gitu ya semua yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu contoh juga ya untuk program-program yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ivon, untuk pada saat prosesnya ini Kalbe juga memberikan sharing pendanaan ya, walaupun tidak semua dalam bentuk cash ya, tetapi juga ada dalam bentuk yang lain. Nah, kira-kira materi-materi apa yang biasanya diberikan oleh Kalbe ya pada saat kita mau mendevelop, supaya teman-teman yang mungkin serupa ya, yang ingin mendesain materi yang serupa atau mungkin pola atau model yang serupa ini punya gambaran gitu ya, kerjasamanya ini kira-kira apa sih yang diberikan oleh industri ya, pihak industri ke kami gitu ya, apalagi ini startup digital yang baru gitu ya, yang baru mendevelop database-nya, baru mendevelop yang lain. Nah, apakah materi-materi yang mungkin ada materi yang diberikan gitu ya oleh Kalbe dalam hal ini? Ya, contoh mungkin. Ya, contoh-contoh yang kontribusi dari Kalbe Consumer Health berikan gitu ya, berupa promosi-promosi dari produk, informasi-informasi dari produk,
kemudian masukan-masukan terkait dengan tata letak desain website, supaya nantinya, karena itu menurut kami, menurut pengalaman kami juga, itu adalah salah satu kunci sukses juga gitu ya, supaya masyarakat itu juga lebih mudah mengakses. Karena saat ini kemudahan masyarakat untuk menggunakan website ataupun platform itu menjadi kunci sukses juga untuk ke depan, supaya ya Jamutix ini bisa tetap berkelanjutan gitu ya. Ya selain tentunya support beberapa support pendanaan juga kami lakukan. Ya, terima kasih Bu Ivon. Masih ingat ya waktu itu kita belum punya gambaran nih, karena kan waktu itu kita benchmark dari beberapa tempat itu masih parsial gitu ya, model-model websitenya. Nah kemudian ada masukan gitu ya dari pihak Kalbe, ini loh kira-kira websitenya seperti ini kalau di luar negeri nih gitu ya. Walaupun masih belum selengkap yang kita buat sekarang, tapi mereka paling tidak punya desain. Nanti saya ingat ada desain ya, desain yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kadang-kadang di dunia akademisi ya, terutama kalau itu lebih ke arah sains ya, kita nggak memperhatikan tentang desain. Padahal desain itu sangat penting ya untuk bisa menarik perhatian seseorang, untuk bisa melihat website itu, bahkan bisa sampai membaca lebih dalam, itu perlu ditarik dulu gitu ya dengan desain. Jadi terima kasih sekali, kemarin banyak sekali ya contoh-contoh yang diberikan oleh Bu Ivon dan juga teman-teman Kalbe. Ini websitenya yang seperti ini nih yang bagus gitu ya, yang bagus dalam arti banyak yang dikunjungi, kemudian juga menampilkan materi-materi yang lebih mudah untuk dicerna gitu ya. Nah juga video ya, mungkin materi-materi video yang selama ini dibuat oleh Kalbe itu juga bisa salah satu memberikan salah satu insight gitu ya buat tim kami. Oh ternyata bikin video itu nggak perlu terlalu serius gitu ya, tetapi yang penting kena gitu ya. Nah, yang penting kena pada sasarannya. Nah, jadi hal-hal seperti ini memperkaya gitu ya bagi kami yang terutama di dunia farmasi gitu ya. Kemudian kebetulan tim kami selain farmasi juga ada dunia dari sistem informasi bisnis ya. Nah, dari sini kan sepertinya kita diperkaya gitu ya dari pengalaman praktis teman-teman di dunia industri. Nah, terima kasih banyak Bu Ivon. Jadi sebenarnya satu lagi Bu Ivon. Jadi kan di dalam tim kami juga melibatkan mahasiswa ya. Nah, mungkin Bu Ivon akan pernah ingat ya, beberapa kali kita meeting itu selalu ada mahasiswa di situ. Kalau menurut Bu Ivon itu nilai lebihnya apa ya dengan mengikut sertakan mahasiswa? Ya, saya melihat Jamutix ini memang ini ya. Kalau saya dulu ingat, kalau zaman dulu kita ibaratnya mengumpamakan akademisi ini boleh dibilang kan ada tridharma ya. Ada level pendidikan, kemudian salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan penyuluhan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan penyuluhan ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini mungkin penyuluhannya bisa diganti ala yang istilahnya tuh berbau teknologi gitu ya. Edukasi itu bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa maupun oleh dosen itu ya melalui teknologi ini. Melalui ya dia memberikan selalu update mungkin terkait dengan penelitian, terkait dengan herbal. Siapa tahu udah ada penemuan herbal herbal Indonesia. Oh, manfaatnya bisa ke sana. Dan kemudian mereka juga kalau merasa memang kurang gitu ya penelitiannya, siapa tahu justru akan balik lagi ke mahasiswanya untuk mari kita teliti nih. Nah, jadi kan itu bisa nantinya terus saling melengkapi database herbal sendiri ya, yang posisinya saat ini di Indonesia juga dari pemerintah kan juga terus mendorong nih, ayo dong memanfaatkan herbal-herbal Indonesia seperti itu. Nah, adanya platform ini juga kita semakin tahu gitu ya, baik dari tadi mahasiswa, dosen gitu ya, industri, keterlibatannya ya saya rasa saat ini memang eranya kolaborasi gitu ya. Nggak ada yang istilahnya kita mau buat sendiri seperti itu, karena pada dasarnya kita bisa saling melengkapi, kembali lagi dari kompetensi kita masing-masing. Kita kuatnya ada di mana ya kita berkolaborasi untuk
melengkapi gap satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Bu Ivon. Jadi memang paket lengkap nih ya, Jamutix ini kemarin memang waktu kami membuat proposalnya itu kami juga berusaha melibatkan mahasiswa ya dalam tugas akhir gitu ya. Kemudian bukan hanya menyelesaikan tugas akhir, mereka juga diajari bagaimana sih kalau misalnya rapat meeting bersama dengan teman-teman dari industri gitu ya. Nah, kadang hal yang sepele ya Bu Ivon, misalnya caranya membuat notulensi gitu ya. Itu kalau orang yang belum pernah kan mungkin notulensi dibuat ya, si A bicara begini, si B bicara begitu. Nah, tetapi tidak dirangkum menjadi satu gitu ya. Nah, dari sini kemudian mereka belajar, oh ternyata kalau mau meeting dengan industri, setelah meeting ada notulensi itu begini ternyata caranya membuat ya, supaya pihak industri juga paham kira-kira apa sih deadline berikutnya gitu ya, timelinenya bagaimana, kemudian apa yang diharapkan dari pihak industri. Nah, itu salah satu hal yang terlihat gitu ya dalam praktek. Kemudian juga bagaimana mereka menampilkan diri dengan sopan, kemudian kalau misalnya menjawab atau apa itu, jadi mereka tidak asing lagi gitu ya dengan dunia industri. Jadi artinya kita melakukan early exposure gitu ya kepada mahasiswa supaya mereka nanti kalau sudah lulus, selain mereka sudah punya kemampuan digital, mereka juga tidak asing lagi gitu ya, rapat sama head of marketing and sales atau rapat dengan head of business development tuh rasanya kayak apa sih gitu ya. Nah, jadi artinya mereka udah terbiasa. Nah, memang ini salah satu yang menjadi poin utama di dalam program ini, jadi melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa gitu ya. Nah, kebetulan mahasiswa yang terlibat ini ada 3 fakultas ya Bu Ivon ya, dari Fakultas Farmasi, kemudian juga Fakultas Kedokteran, dan juga ada dari Fakultas Teknik. Nah, untuk programmingnya ya, jadi betul-betul kemampuan mereka diasah dalam dunia digital, bagaimana mereka menyiapkan database. Jadi database yang sudah siap di dalam website ini sebenarnya adalah hasil karya mereka juga gitu ya. Nah, teman-teman dari mahasiswa dari Fakultas Farmasi dan juga Fakultas Kedokteran. Nah, dari sini mereka akan melakukan sinergi sebenarnya ya dengan apa yang mereka dapat di bangku kuliah. Terus realnya kalau mau bikin startup digital itu apa sih yang harus disiapkan? Nah, itu yang ingin kami berikan pada saat mereka terlibat dalam proyek ini. Begitu. Juga saya rasa memang bagus sekali ya buat mahasiswa-mahasiswi yang kemarin berkesempatan gitu ya untuk join terhadap proyek ini gitu ya. Satu, selain memperkaya dari sisi pengalaman tentunya ya, yang mungkin selama ini biasanya kadang-kadang kan industri melihat ya mahasiswa-mahasiswi ini boleh dibilang ya teorinya udah jago lah ya gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang prakteknya kan belum tentu gitu ya. Ya, skill bekerja ya, skill untuk bekerja itu agak susah gitu ya. Skill dalam bekerja, skill dalam teamwork gitu ya. Kadang-kadang kalau pinter sendiri, tapi ketika berkolaborasi ini nggak bisa saling mengisi, kemudian nggak bisa memberikan masukan dan sebagainya, ya nantinya juga di lapangan nyatanya juga nggak mudah gitu. Nah, dengan adanya proyek ini juga tentunya buat mahasiswa-mahasiswi ini sekaligus buat mereka boleh dibilang praktek kerja nyata lah ya. Ya, tapi seperti ini KKN di era dulu ya Pak. Iya, tapi di era digitalisasi gitu ya, nggak harus terjun ke istilahnya mungkin ya nggak harus terjun di betul-betul di lapangan, tapi ya ini kenyataannya memang nyata akan digunakan oleh industri dan juga akademisinya juga memfasilitasi gitu ya, memberikan kesempatan tentunya pada mahasiswa, mahasiswi yang memang ya diterjunkan langsung gitu ya untuk memberikan kontribusinya. Ya. Sisi saya poin positifnya itu salah satu yang saya lihat untuk mahasiswa-mahasiswi yang terlibat. Ya, ini tentu saja tidak terlepas dari ini ya dukungan dari kementerian ya untuk program MBKM ya. Jadi di sini memang mahasiswa diupayakan bisa belajar untuk bekerja. Jadi kadang-kadang betul kata Bu Ivon, teori lengkap gitu ya, tetapi begitu dihadapkan di dunia kerja mereka kadang masih gagap gitu ya, karena
yaitu tadi jembatannya kurang mulus gitu ya. Nah, ini kita berusaha supaya ada jembatan yang mulus gitu ya antara mereka memang nanti, makanya dilibatkan dalam tugas akhir ya. Dalam tugas akhir itu kemudian mereka juga terlibat di dalam pekerjaannya langsung sehingga semuanya lengkap gitu ya, harapannya begitu. Ya. Oke, saya kira mungkin hari ini kita akhiri diskusi kita, dan tentu saja dengan harapan ya bahwa KLB Consumer Health tetap akan bersama-sama bersinergi mendukung program atau event-event yang diadakan bersama dengan Jamutix ya, supaya Jamutix ini nantinya bisa menjadi betul-betul menjadi solusi konkret gitu ya, baik sebagai solusi konkret untuk industri, ya industri, kemudian juga usaha obat tradisional, dan juga solusi konkret untuk edukasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung gitu ya, kalau misalnya pengen tahu, kadang di sosmed ada ya Bu, bener nggak ini ya, bahwa bawang putih itu bisa untuk mencegah COVID gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu, hal-hal seperti itu bisa ditanyakan langsung ya ke Jamutix lewat chat ya, yang ada tersedia di website Jamutix. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ivon untuk kepercayaannya untuk Jamutix Ubaya. Sampai bertemu lagi. Ya.